I said yes very fast. Was a very easy decision. Nggak yakin menang lawan timnas Indonesia. Pelatih Filipina di luar dugaan malah gini jelang lawan Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pengakuan kelas bek timnas Indonesia soal dirinya yang dilatih Shin Tae-yong saat di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Bingung pilih yang mana? Begini pernyataan Arya Sinulinga soal masalah aneh Elkan Bagot dan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Timnas Indonesia auto menang mudah kah? Pelatih Filipina blak-blakan akui hal mengejutkan ini jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Filipina Albert Capelas keluhkan jadwal padat ASEAN Cup 2024. Langsung terbang ke Indonesia usai mati-matian imbangi Vietnam di kandang. Filipina pun akhirnya berhasil unggul di menit ke-68 lewat tendangan keras kaki kiri Jarve Gayoso yang menyihir Philip Nguyen. Skor 1-0 sebenarnya bertahan hingga 90 menit pertandingan. Namun petaka untuk Filipina seperti tak terhindarkan. Kesalahan kiper Patrick Daito dalam mengantisipasi bola sepak pojok Vietnam di menit ke-90+7 berujung gol penyama kedudukan Vietnam. Albert Capelas pun tak bisa berkomentar banyak perihal kesalahan pemainnya itu. Ia menyayangkan timnya tidak bisa tenang saat unggul. Kami tidak pernah bertahan dengan baik. Seluruh tim perlu berusaha lebih tenang dan menguasai bola lebih lama, kata Albert Capelas. Beranjak dari hasil imbang, Capelas menegaskan skuad Filipina akan langsung terbang ke Indonesia usia pertandingan melawan Vietnam. Capelas pun mengeluhkan jadwal padat dengan hanya memiliki waktu 2 hari untuk beristirahat sebelum melawan Indonesia pada Sabtu, 21 Desember 2024. Pelatih asal Spanyol itu bahkan sampai melontarkan candaan bahwa ia dan para pemainnya tidak akan tidur di malam perjalanan ke Indonesia. Ia juga menyinggung jatah libur Indonesia dan merasa bingung mengapa timnya ditempatkan di situasi yang tidak menguntungkan. Kami akan langsung ke bandara. Malam ini mungkin akan menjadi malam tanpa tidur, kata Albert Capelas lagi. Saya hanya punya waktu 2 hari untuk bersiap dan seluruh tim harus banyak bepergian. Saya hanya menjalani 1 hari latihan dengan para pemain yang kelelahan. Kemudian tim memainkan pertandingan terpenting melawan Indonesia, di mana lawan mendapat libur 5 hari. Saya tidak mengerti mengapa kami berada dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, imbuhnya. Sementara itu, duel timnas Indonesia melawan Filipina digelar pada Sabtu, 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Anggap sudah biasa. Bek timnas Indonesia langsung jujur gini soal latihan ala Shin Tae-yong di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Bek Arema FC Achmad Maulana Syarif mengakui bahwa ia tak terkejut sama sekali mengikuti latihan ala pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin Tae-yong merupakan salah satu pelatih yang memiliki karakter disiplin. Tak hanya dikenal disiplin, menu latihan yang diberikan Shin Tae-yong untuk para pemain timnas Indonesia pun tak main-main. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal selalu memberikan menu latihan dengan intensitas tinggi. Menu latihan yang diberikan Shin Tae-yong bahkan membuat beberapa pemain timnas Indonesia senior seperti Jordi Amat dan beberapa pemain sempat kewalahan. Bahkan saat awal-awal pemain-pemain yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 ini, ada beberapa pemain yang mengakui bahwa menu latihan yang diberikan berat. Ini karena intensitas latihan yang diberikan oleh tim pelatih memang tinggi. Karena fisik pemain diharapkan dalam kondisi terbaik. Kadek Arel bahkan mengakui bahwa latihan fisik pada awal-awal memang berjalan berat. Latihan dengan intensitas tinggi ini memang tak selalu mampu diikuti karena para pemain harus menjalani penyesuaian juga. Namun, ternyata hal ini tak berlaku buat Achmad Maulana. Pemain berusia 21 tahun tersebut mengaku bahwa ia tak kesulitan mengikuti latihan ala Shin Tae-yong. Tidak sulit, ujar Achmad Maulana kepada awak media. Bek Arema FC ini mengakui tak kesulitan mengikuti latihan ala Shin Tae-yong.
karena sebelumnya ia sudah pernah bergabung di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saat itu, Achmad Maulana memang menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 lalu. Kala itu, Achmad Maulana menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia di lini tengah. Achmad Maulana mampu menjaga keseimbangan antara serangan dan bertahan dengan baik. Hingga akhirnya ia diberi kesempatan kembali promosi ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Pemain Arema FC ini akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ia debut bersama tim senior saat tim Merah Putih menghadapi Vietnam di Vietri Stadium, Phu Tho. Untuk itu, ia tak terlalu kesulitan bergabung dan latihan di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Pasalnya, sudah pernah merasakan latihan ala Shin Tae-yong, sehingga ia sudah tahu dan bisa beradaptasi dengan mudah. Karena sudah lama berkumpul bersama Shin Tae-yong, sekitar 1 tahun lah, kata Achmad Maulana. Jadinya tidak sulit buat adaptasi lagi, tuturnya. Sampai ikut bingung. Arya Sinulinga langsung ungkap hal mengejutkan ini soal perseteruan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara perihal tidak dipanggil-panggil lagi Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, semua keputusan ini ada di tangan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Setelah itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu. Isunya Shin Tae-yong marah kepada Elkan Bagot yang tidak datang ke timnas U23 Indonesia saat mau melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2024, Mei lalu. Padahal saat itu, Shin Tae-yong membutuhkan Elkan Bagot untuk menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Belum diketahui secara pasti apa alasan Elkan Bagot tidak datang ke Paris saat itu. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil Elkan Bagot. Kalau pemain itu semua tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga dalam akun YouTube resminya. Arya Sinulinga menambahkan, ada beberapa pemain keturunan yang juga jarang dilirik Shin Tae-yong. Mereka adalah Eliano Reijnders dan Jens Raven. Kata Arya Sinulinga, PSSI tidak mau memaksa Shin Tae-yong perihal pemanggilan pemain. PSSI hanya bertugas untuk menyediakan pemain sesuai kebutuhan Shin Tae-yong. Semua terserah Shin Tae-yong, banyak pemain-pemain yang tersedia, kata Arya Sinulinga. PSSI memberikan informasi ini tersedia, siapa yang mau dipilih. Jadi kalau Elkan Bagot itu benar-benar tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga tidak mengiyakan konflik antara Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Menurutnya, ini bukan ranah PSSI, tapi lebih ke urusan individu Shin Tae-yong. Kami bingung damaikan yang mana. Ini kan pilihan pelatih, kata Arya Sinulinga. Ya semuanya harus melihat objektif. Kami PSSI selalu objektif tapi terserah pelatih. Kalau pelatih tidak mau, ya bagaimana? Tutup Arya Sinulinga.